Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 7b, Khotbah tentang Sallekha Sutta. Judul asal, A Discourse on the Sallekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U.A. Maung, penyunting bahasa Inggris Bhikkhu Pesala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara, penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia atau Yasati, cetakan pertama Mei 2016. Video part 7b ini masih di bab berbohong atau musawada _5 dengan melanjutkan kisah Sutasoma. Kekuatan dari memuliakan dhamma orang bijaksana. Bila seseorang mengetahui ajaran para bijaksana, ia lebih dimuliakan dari sebelumnya. Pengetahuan itu tidak merugikannya. Moral dan spiritual seseorang maju secara proporsional dengan pengetahuannya akan ajaran para bijaksana. Umat Buddha mengenal pengetahuan Buddha yang sebenarnya dari para orang tua dan guru mereka yang bijaksana. Pengetahuan atas sifat-sifat agung Sang Buddha berarti satu langkah lebih maju dalam karakter moral. Misalnya, sifat yang menyatakan bebas dari kotoran batin atau arahang, kita tahu bahwa Buddha telah bebas dari nafsu keinginan, niat buruk, dan ketidaktahuan. Pengetahuan ini membantu kita untuk menghormati ingatan tentang Sang Buddha dan meningkatkan pandangan spiritual kita. Begitu juga dengan pengetahuan kita tentang fakta bahwa Sang Buddha mengetahui semua dhamma, bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh Sang Buddha. Selain itu, kita tahu bahwa mempraktekkan ajaran Buddha melindungi seseorang terlahir di alam rendah, yang berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan di dunia, kebahagiaan surgawi, ataupun nibbana. Bahwa dhamma dapat direalisasi oleh diri sendiri, bahwa seseorang memperoleh manfaat latihannya saat itu juga. Pengetahuan demikian atas dhamma menandakan sifat mulia. Hal yang sama juga berlaku pada pengetahuan tentang sangha. Sangha didedikasikan pada moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan untuk mengatasi keserakahan, kebencian, dan delusi. Oleh karenanya, menghormati sangga bermanfaat dalam hal umur panjang, kesehatan, dan sebagainya. Pengetahuan tentang sangga ini pasti akan meningkatkan moral kita. Memuliakan pengaruh orang tua. Hal yang wajar jika anak-anak hanya sedikit mengetahui tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka tidak memiliki acuan moral untuk dibicarakan. Ketika mereka tumbuh dewasa dan menjadi lebih cerdas, orang tua yang bijaksana akan mengajar mereka untuk menghormat Sangha dan mengingat Sang Buddha, serta memberikan kesan pada mereka tentang manfaat yang dihasilkan dari penghormatan demikian. Mereka mengajarkan anak-anak formula, "Aku berlindung pada Sang Buddha," sebagai penetapan secara sah seorang Buddhis, anak terbebas dari kelahiran kembali di alam rendah. Kemudian anak itu diajarkan untuk bersungguh-sungguh menjalankan 5 aturan moral dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adalah kewajiban orang tua untuk mengajarkan inti Buddhisme kepada anak mereka, dan jika mereka tidak mampu melakukan tugas itu, mereka harus mempercayakannya kepada guru yang pandai. Orang tua bijaksana mengajarkan anak mereka membaca teks-teks dan ajaran-ajaran. Demikianlah, berkat kecerdasan dan kebijaksanaan orang tua,
anak-anak memiliki warisan spiritual yang berkontribusi pada perkembangan moral mereka. Keselarasan dengan ajaran Sang Buddha. Ketika seorang anak tumbuh dewasa, ia memberikan dana dan menjalankan sila. Dengan itu, ia menjadikan karakternya mulia. Ia mendengarkan khotbah tentang meditasi yang selaras dengan ajaran Sang Buddha, bermeditasi dengan benar dan meningkatkan status moralnya. Kita harus menyadari perlunya keselarasan dengan Buddha Dhamma dan pendekatan yang benar pada meditasi. Ada guru-guru yang ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan Dhamma, serta para meditator yang mempraktekkan meditasi dengan cara yang salah. Orang-orang ini salah memahami dan mencela ajaran sejati. Karenanya, spiritualitas mereka merosot. Usaha untuk mengembangkan konsentrasi sesuai ajaran Sang Buddha adalah mulia. Beberapa orang cenderung meremehkan praktek konsentrasi. Akan tetapi, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka. Karena meditasi ketenangan yang mengarah menuju pencapaian absorpsi adalah bermanfaat bagi meditator. Menjadi sangat bermanfaat jika absorpsi menjadi dasar bagi meditasi pandangan terang. Ini adalah jalan terbaik dari Sang Buddha dan para siswa utamanya. Praktek meditasi ketenangan adalah mulia, tetapi praktek meditasi pandangan terang adalah lebih mulia. Kemurnian dan pengetahuan pandangan terang. Para meditator yang berlatih di pusat meditasi ini pada awalnya tidak mengetahui metode meditasi secara menyeluruh. Beberapa sama sekali tidak mengetahuinya. Melalui teman, buku, dan khotbah-khotbah, mereka menjadi terbiasa dengan metode ini dan pengembangan pandangan terang. Ini tentunya suatu kemajuan dalam pencarian spiritual mereka. Kita dapat menerima kemajuan seperti ini pada setiap tingkat perkembangan pengetahuan pandangan terang. Tingkat-tingkat ini adalah konsentrasi dan ketenangan melalui perhatian murni atau kemurnian pikiran, citta visuddhi. Meditator menemukan hanya ada jasmani sebagai objek perhatian dan batin sebagai subjek. Ini adalah kemurnian pandangan atau ditthi visuddhi. Kemudian, ia memahami hubungan sebab akibat antara batin dan jasmani yang berarti kemurnian dengan mengatasi keraguan-raguan atau kankha vitarana visuddhi. Suatu tingkat yang oleh Visuddhi Magga dijelaskan sebagai pemasuk arus kecil atau Cula Sotapanna yang pada umumnya tidak terlahir kembali di alam rendah. Berikutnya, meditator menyadari kemunculan dan kelenyapan atau Udaya Bhaya Nyana dan sifat alami dari 3 karakteristik. Suatu tingkat yang ditandai dengan cahaya, kegembiraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Kelak, meditator menemukan bahwa objek yang dicatat dan kesadaran yang mencatat lenyap bersamaan pada setiap momen perhatian murni, atau bangga nyana. Ia mengalami ketakutan pada setiap momen, bhaya nyana, memiliki pengetahuan atas kesedihan, adinawa nyana, kemudian kejijikan, nibbida nyana. Kemudian pengetahuan terhadap keinginan atas pembebasan, muncitukam yata nyana. Setelah itu muncul pengetahuan pengamatan kembali, patisangkha nyana. Pengetahuan khusus dan pengetahuan keseimbangan batin terhadap bentukan-bentukan, sangkarupeka nyana. Saat itu, meditator telah sangat mendekati tujuan. Tidak lama kemudian, meditator memiliki pengetahuan pandangan terang yang sangat tajam yang mengarah menuju padamnya bentukan-bentukan batin dan jasmani, nama rupa sangkhara, yaitu
realisasi nibbana melalui 4 jalan atau magga dan 4 buah atau phala. Ini adalah puncak perkembangan spiritual. Demikianlah tingkatan-tingkatan secara berturutan dalam pengembangan pengetahuan pandangan terang yang menandai kemajuan lebih lanjut di dalam kehidupan spiritual. Kereta kerajaan tunduk pada kehancuran. Syair ketiga mengatakan, kereta-kereta kerajaan yang begitu indah dan megah menjadi lapuk dan tua. Zaman dulu, kereta kerajaan yang dikendarai oleh raja-raja sebagai pemimpin negeri sangatlah indah dan megah. Tetapi tentu saja tidak seperti kendaraan bermotor masa kini. Kendaraan bermotor baru ada selama lebih kurang 1 abad. Sebelum itu hanya ada kereta yang ditarik oleh kuda. Begitu indah dan megah, sehingga sebuah kereta baru akan mempesona banyak orang. Bagaimanapun juga, walaupun megah, sebuah kereta yang digunakan oleh raja akan menjadi usang pada masa penerusnya dan rusak, serta nyaris tidak dapat diperbaiki pada masa cucunya menjadi raja. Beberapa raja memerintah selama 50 atau 60 tahun. Di antara raja-raja itu, bahkan kereta-kereta yang digunakan pada tahun-tahun awal pemerintahannya akan menjadi usang setelah 15 atau 20 tahun. Hal yang sama dengan kendaraan-kendaraan kerajaan masa kini. Juga, sebuah mobil model terakhir menjadi objek kekaguman, tetapi akan menjadi barang yang ketinggalan zaman dalam 25 atau 30 tahun. Menjadi jelek dan usang jika dibandingkan dengan model baru saat itu. Dikatakan bahwa para pejabat dan orang-orang kaya harus membeli mobil baru karena anak-anak mereka mencela mobil-mobil tua. Rumah baru dan bangunan-bangunan berdinding bata juga mengesankan, tetapi itu pun menjadi usang dalam 50 atau 60 tahun. Rajagaha dan Sawathi adalah kota-kota megah di India pada masa Sang Buddha. Tetapi pada masa kini, tempat-tempat tersebut ditutupi oleh semak dan hutan tanpa ada tempat tinggal manusia yang tersisa. Kota-kota megah di masa lalu seperti Pagan dan Awa sekarang hanyalah desa-desa kecil. Seperti halnya kereta-kereta kerajaan, bangunan-bangunan megah juga menjadi usang dan hancur. Tubuh manusia pun menjadi tua. Tubuh manusia juga tunduk pada penuaan dan pelapukan. Ini tentu saja merupakan pengalaman orang-orang lanjut usia lebih dari 60 atau 70 tahun. Setiap orang lanjut usia yang merenungkan tubuh ini harus menghadapi fakta yang sedang diperlihatkan oleh usia pada mereka. Dengan sedikit pengecualian, rambut memutih, gigi rusak, dan tanda-tanda penuaan lain seperti otot-otot yang mengendur, kulit yang layu, dan keriput di wajah menjadi nyata. Sekumpulan kulit dan tulang belulang dari orang tua adalah jauh dari menarik. Beberapa memiliki daya penglihatan yang lemah, beberapa orang kesulitan mendengar, dan beberapa orang menjadi lemah dan layu. Menjadi buruk dan tidak lagi berkemampuan karena usia tua. Tubuh seorang lanjut usia memperlihatkan perbedaan besar dengan tubuhnya 40 tahun yang lalu, ketika masih seperti tubuh seorang remaja. Remaja berpenampilan menarik dan secara terus-menerus merawat penampilannya. Akan tetapi, seorang lanjut usia tidak lagi memiliki kondisi fisik yang baik seperti ketika masih muda. Ia telah mengalami banyak perubahan, dan demikian pula para pemuda-pemudi di masa kini. Anak-anak muda harus merenungkan usia tua yang akan mereka hadapi suatu hari nanti. Alih-alih menghalau pemikiran demikian karena dianggap sebagai pemikiran negatif. Tubuh manusia pasti menjadi tua karena tersusun dari materi yang tunduk pada penuaan dan pelapukan. Pada saat pembuahan, kehidupan dimulai dengan cairan yang disebut kalala, menurut buku-buku Buddhis.
Pandangan Buddhis atas asal mula manusia pada intinya tidak berbeda dengan penjelasan diberikan oleh ilmuwan medis barat. Menurut mereka, manusia dilahirkan dari kombinasi ovum atau telur yang subur dan sperma. Cairan itu berkembang menjadi busa yang kemudian berubah menjadi segumpal daging atau embrio. Embrio tersebut memiliki 5 tonjolan yang akan menjadi kepala, 2 tangan, dan 2 kaki. Kepalanya besar dan badannya kecil. Secara bertahap, mata, telinga, hidung, dan organ-organ tubuh lainnya berkembang bersama dengan karakteristik kelaminnya. Embrio itu berkembang, dan setelah 9 atau 10 bulan, seorang anak dilahirkan. Berkat perawatan orang tuanya, anak itu tumbuh. Masa kanak-kanak berlangsung hingga usia 12 atau 13 tahun. Remaja bisa dikatakan masih anak-anak, tetapi dibandingkan dengan bayi, remaja lebih tua secara fisik. Seorang remaja masih muda, memiliki penampilan menarik, dan mungkin mampu memelihara penampilan fisik yang muda ini hingga awal usia 30-an. Setelah itu, ia akan tunduk pada efek penuaan yang mengganggu. Beberapa orang tidak memperlihatkan tanda ketuaannya hingga mereka berusia lebih dari 40 tahun. Tetapi pada umumnya usia tua akan menunjukkan diri pada kita dengan jelas di awal usia 50-an. Dan tanda-tandanya tidak mungkin tidak muncul pada usia di atas 60. Kita harus merenungkan penuaan yang tidak terelakkan dan mencari sesuatu yang dapat diandalkan untuk mengantisipasinya. Mereka yang telah berusia lanjut harus mencari dhamma yang dapat menjamin kebebasan dari usia tua. Sang Brahmana merujuk pada dhamma ini dalam syair berikutnya. Dhamma dari para bijaksana adalah tanpa penuaan. Inilah yang diperbincangkan di antara para bijaksana. Dhamma tanpa penuaan adalah dhamma dari orang-orang bijaksana. Bukan orang bijaksana biasa, melainkan para bijaksana yang kita kenal sebagai para Buddha, para Arhat, dan para mulia lainnya. Dhamma tanpa penuaan mereka adalah Nibbana. Ketika seseorang merealisasikan Nibbana pada tingkat kearhatan, maka ia terjamin kebebasannya dari kelahiran kembali, yang berarti juga keterbebasan dari penuaan, penyakit, dan kematian. Syair Brahmana merujuk hanya pada tanpa penuaan, karena pada contoh kereta kerajaan, penuaan dan pelapukannya yang terlihat oleh banyak orang. Melalui kelahiran kembali yang tidak terhitung, makhluk-makhluk hidup menjadi tua, sakit, dan mati dalam jumlah yang tidak terhingga. Oleh karena itu, kita harus mencari dhamma tanpa penuaan, tanpa penyakit, dan tanpa kematian. Sang Bodhisatta mencarinya selama berkapa-kapa, dan pada kehidupan terakhirnya, beliau meninggalkan segala kekayaan dan kenikmatannya, dan menjadi seorang petapa untuk mencapai tujuan tertingginya. Kemudian, 2559 tahun yang lalu, Sang Bodhisatta merealisasi Nibbana. Padamnya segala penderitaan. Mereka yang mempraktekkan Dhamma telah mencapai Nibbana. Para meditator di pusat meditasi ini harus mengarahkan pikiran mereka pada hal itu. Dan mereka akan merealisasikannya untuk diri mereka sendiri dengan pengembangan sepenuhnya atas pengetahuan yang menyertai konsentrasi atau samadhinyana. Kisah Sariputta dan Moggallana. Sehubungan dengan hal ini, pencarian pencerahan oleh Upatissa dan Kolita yang kelak menjadi Sariputta dan Moggallana adalah sangat menarik. Mereka adalah sahabat karib sejak masa kanak-kanak. Suatu hari, ketika menonton suatu pertunjukan, mereka berpikir, semua penonton pertunjukan ini tidak lagi hidup setelah 100 tahun. Sebelumnya, mereka semua akan menderita usia tua, sakit, dan mati.
Oleh karenanya, lebih baik bagi kami untuk mencari dhamma yang dapat membantu kami melenyapkan usia tua, penyakit, dan kematian. Berpikir demikian, mereka menjadi petapa dan pergi mencari dhamma tertinggi di seluruh penjuru di India. Akan tetapi, objek pencarian mereka tidak ditemukan dimanapun. Akhirnya, mereka bertemu Bhikkhu Assaji. Setelah mendengarkan satu syair yang diucapkan oleh sang bhikkhu, Upatissa menjadi seorang pemasuk arus atau sotapanna. Dan demikian pula dengan Kolita saat mendengarnya dari sahabatnya. Kemudian mereka mendatangi sang Buddha dan menerima penahbisan. Moggallana menjadi seorang arahan dalam 7 hari. Dan Sariputta dalam 15 hari. Kedua siswa utama ini meninggal dunia sebelum sang Buddha parinibbana. Ini adalah teladan yang inspiratif dari mereka yang mencari dhamma yang mengarah pada padamnya usia tua, penyakit, dan kematian. Hal ini juga menunjukkan, seperti yang dikatakan dalam syair sang Brahmana, bagaimana kita dapat memperoleh manfaat besar dari satu pertemuan dengan seorang bijaksana yang mampu mengajarkan dhamma sejati. Dhamma dari para bijaksana, yaitu nibbana, adalah tanpa penuaan dan abadi. Arahan yang merealisasikan sepenuhnya adalah yang terbebas dari usia tua, penyakit, dan kematian setelah ia parinibbana. Syair keempat mengatakan, langit jauh dari bumi, dan bumi jauh dari langit. Langit adalah sebutan untuk angkasa di atas bumi. Namun, bukan ruang yang berjarak beberapa kaki atau yard di atas tanah, melainkan angkasa yang melampaui jangkauan penglihatan di atas kita. Di masa lalu, ada berbagai spekulasi tentang langit. Beberapa orang mengatakan bagaikan sebuah mangkuk besar, langit memiliki kubah melengkung dengan bintang-bintang menggantung seperti lampu. Beberapa orang percaya bahwa Tuhan pertama-tama menciptakan bumi dan langit. Sebenarnya, langit adalah ruang gelap tanpa materi padat apapun yang terlihat oleh mata manusia. Pada malam hari, kita melihat bintang-bintang bersinar, sedangkan pada siang hari, kita melihat matahari di langit. Langit adalah sangat jauh dari bumi. Dua objek lainnya yang terpisah jauh adalah pantai-pantai samudra. Misalnya, pantai Sri Lanka adalah melampaui cakrawala yang terlihat. Terdapat jarak yang jauh antara keduanya, pantai Sri Lanka dan pantai Myanmar. Terpisah paling jauh. Akan tetapi, kedua objek yang terpisah lebih jauh daripada langit dan bumi atau pantai yang berseberangan dari samudra adalah ajaran-ajaran dari mereka yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Ajaran-ajaran dari mereka yang bijaksana dan yang tidak bijaksana sama sekali berlawanan. Ajaran-ajaran dari mereka yang bijaksana adalah bermanfaat, sedangkan ajaran-ajaran dari yang tidak bijaksana tidaklah bermanfaat. Sallekha Sutta menjelaskan 44 perbuatan buruk seperti kekejaman dan pembunuhan sebagai praktek-praktek buruk dari mereka yang tidak bijaksana, dan 44 perbuatan baik seperti tanpa kekejaman dan tidak membunuh sebagai praktek-praktek bermanfaat dari mereka yang bijaksana. Praktek-praktek dari orang-orang bodoh adalah tidak mulia, walaupun tingkat kerusakannya tidak sama dalam semua praktek mereka. Beberapa perbuatan buruk seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya adalah sangat merusak, sedangkan kemerosotan moral biasa seperti kelambanan dan kegelisahan tidaklah begitu buruk. Semua perbuatan bermanfaat adalah mulia. Tetapi perbuatan-perbuatan yang mengarah menuju pencapaian jalan mulia dan buahnya lebih mulia. Perbuatan-perbuatan mulia demikian adalah praktek kedermawanan,
moralitas, dan meditasi, serta pengembangan perhatian murni dengan tujuan tunggal hanya untuk mengatasi segala kecenderungan tidak baik dan mencapai nibbana. Yang lebih mulia lagi adalah pencapaian 4 tingkat jalan mulia. Oleh karena itu, orang tak bermoral dari jenis biasa akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk dari jenis yang biasa. Sedangkan orang yang sangat tidak bermoral akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Mereka hanya tertarik pada perbuatan-perbuatan buruk karena telah terbiasa atas hal tersebut. Dengan cara yang sama, orang bijaksana hanya tertarik pada perbuatan-perbuatan baik. Mereka sepenuhnya menentang apapun yang tidak baik. Demikianlah, orang bijaksana dan orang tidak bijaksana adalah kutub-kutub yang terpisah dalam hal selera dan kecenderungan mereka. Lebih jauh lagi, suatu perbuatan buruk adalah berbahaya dan menjatuhkan, sedangkan perbuatan baik adalah bermanfaat dan mempertinggi derajat kemuliaan, dan demikianlah, kedua jenis perbuatan berbeda ini adalah sama sekali berlawanan. Raja Sutasoma sangat bahagia mendengar khotbah Sang Brahmana tentang 4 syair itu dan mendanakan 1000 keping uang untuk masing-masing syair sebagai ungkapan terima kasihnya, 10 kali lipat dari apa yang biasanya Brahmana peroleh dari tempat lain. Ia juga memberikan sebuah kendaraan kecil. Kemudian, ia memberikan penghormatan terakhir kepada orang tuanya, mengatakan bahwa ia harus kembali ke hutan sesuai janjinya pada Porisada. Orang tua, juga para menteri memintanya untuk tidak pergi, mengatakan bahwa mereka bersama pasukan akan menangkap perampok itu. Para anggota istana menangis dan memohon kepadanya agar tidak pergi. Menepati janji. Raja Sutasoma berkata, orang-orang bijaksana dan bermoral menjadikan tindakan menepati janji sebagai sebuah praktek. Porisada mempercayaiku, karena itu mengizinkan aku kembali ke sini. Karena izinnya lah, maka aku dapat menepati janjiku pada Sang Brahmana dan memiliki kesempatan untuk mendengarkan khotbah ini. Aku berhutang pada Porisada. Oleh karena itu, sebagai tanda terima kasih, aku harus kembali. Jika tidak kembali kepadanya, maka ini akan menjadi suatu pelanggaran atas janjiku yang sungguh-sungguh, yang berarti berbohong. Setelah menjelaskan sikapnya, ia kembali kepada Porisada. Beberapa orang berjanji dengan tulus, tetapi mereka tidak dapat menepatinya karena situasi mencegahnya. Namun, itu hanyalah pelanggaran atas janji dan bukan suatu tindakan berbohong. Merupakan tindakan berbohong sekaligus pelanggaran janji hanya jika Anda melanggar janji yang diberikan secara tidak tulus. Porisada sedang menyalakan api dan mengasah tombaknya sebagai persiapan untuk pengorbanan saat Sutasoma kembali kepadanya. Raja berkata tanpa rasa takut bahwa ia telah mendengarkan khotbah dan menyelesaikan apa yang harus ia lakukan. Sekarang, ia siap mempersembahkan dirinya untuk dikorbankan atau untuk makanan si kanibal. Porisada sangat terkesan dengan ketanpa takutan sang raja. Ia menduga hal itu karena khotbah Sang Brahmana, dan ia ingin mendengar ajaran yang dapat menginspirasinya dengan keberanian serupa. Maka ia meminta raja untuk mengulang keempat syair itu untuknya. Perubahan Porisada. Raja menjawab bahwa tidak ada gunanya mengajar seorang kanibal yang jahat dan tidak taat hukum seperti Porisada. Jawaban sang raja adalah kasar dan menghina karena ia ingin mempermalukan Porisada dan mengembalikan akal sehatnya. Kata-katanya justru membuat kanibal itu semakin penasaran untuk mendengarkan khotbah itu. Ia berkata bahwa setelah mendengar khotbah, ia akan mampu membedakan antara baik dan jahat.
dan bahwa ia dapat beraspirasi untuk hal-hal yang lebih tinggi dalam kehidupan. Mempertimbangkan bahwa itu adalah saat yang tepat bagi Porisada untuk mendengarkan khotbah, Raja Sutasoma mengajarkan keempat syair tersebut. Walaupun Porisada adalah seorang biadab sebagai akibat karma dari kebiasaan-kebiasaannya dalam kehidupan lampau, namun ia adalah seorang yang cukup cerdas untuk menghargai ajaran sang raja. Ketika mendengarkan khotbah itu, ia dipenuhi dengan kegembiraan dan penghargaan. Ia ingin mempersembahkan sesuatu sebagai penghargaan atas khotbah itu. Oleh karena itu, ia mempersilakan Sutasoma untuk meminta apapun sebagai hadiah selain daripada emas dan perak untuk masing-masing dari keempat syair tersebut. Raja mengolok Porisada dengan bertanya dan berkata keras-keras mengenai hadiah apakah yang dapat diharapkan dari seorang penjahat yang tidak mengetahui apa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Porisada menjawab bahwa ia akan memenuhi keinginan raja bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Kemudian, raja mengungkapkan keinginan pertamanya. Porisada, persahabatan antara kedua orang bermoral atau antara dua orang bijaksana adalah baik. Aku ingin melihat engkau sehat dan bebas dari penyakit selama 100 tahun. Pernyataan ini jelas dimaksudkan demi kesejahteraan Porisada, tetapi juga menyiratkan keinginan raja untuk tidak dibunuh. Karena dengan tidak dibunuh, maka ia berkesempatan untuk melihat Porisada hidup selama 100 tahun. Inilah ciri khas ucapan teladan dari orang bijaksana. Bermanfaat demi kepentingan kedua belah pihak. Porisada senang mengetahui bahwa orang yang ingin ia bunuh tidak memendam kebencian padanya. Dan bahkan memikirkan kesejahteraannya. Tentu saja dengan senang hati ia memenuhi keinginan sang raja. Permohonan kedua dan ketiga dari Raja Sutasoma juga dikabulkan. Permohonan kedua adalah tidak membunuh para raja yang telah ditangkap, dan permohonan ketiga adalah memulangkan mereka ke negerinya masing-masing. Sebagai permohonan terakhir, Raja Sutasoma meminta Porisada untuk meninggalkan kebiasaan memakan daging manusia. Porisada menolak permohonan ini dengan mengatakan bahwa ia bahkan telah meninggalkan negerinya karena begitu menyukai daging manusia. Ia begitu ketagihan pada daging manusia sehingga meninggalkan negerinya dan hidup di hutan. Namun, raja mendesak agar permohonannya dikabulkan. Porisada berada dalam dilema. Karena sebelumnya telah menyetujui untuk mengabulkan permohonan apapun, bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Selain itu, merupakan tradisi di antara para raja masa lalu bahwa mereka tidak akan menolak suatu permohonan jika mereka telah menjanjikannya. Di pihak lain, sangatlah sulit baginya untuk meninggalkan kebiasaan kanibalisme. Jelas bahwa ia sangat menggemari daging manusia, sehingga rela meninggalkan kekuasaan dan keluarganya, dan memilih sulitnya kehidupan di dalam hutan. Hal ini tidaklah mengherankan kita, jika kita mempertimbangkannya atas dasar pengamatan kita. Kebanyakan orang saat ini menyukai daging, dan mereka tidak akan menerima segala saran untuk meninggalkan memakan daging. Tidak juga pada sebagian besar umat di sini. Saran ini menjadi lebih memalukan bagi beberapa biku daripada umat awam Buddhis. Karena kita memahami bahwa mereka agak enggan untuk menerima makanan vegetarian ketat. Beberapa biku dikatakan malah mencela vegetarianisme karena dianggap sebagai praktek yang diusulkan oleh Dewa Datta. Beberapa orang berpendapat bahwa memakan hanya sayur-sayuran tidak ada bedanya karena menggemari hal itu berarti keserakahan. Hal ini benar. Makan tanpa perenungan yang benar atau tanpa perhatian murni cenderung menghasilkan kemelekatan terlepas dari jenis makanan yang dimakan. Akan tetapi,
Sifat kemelekatannya tidaklah sama, dan ini dibuktikan oleh ketidakmampuan banyak orang dalam menghindari memakan daging. Beberapa orang tidak menyukai makanan yang tanpa daging ayam, babi, domba, dan sebagainya. Suatu fakta yang memperlihatkan kemelekatan mereka yang kuat pada daging. Tidak heran jika sangat sulit bagi Porisada untuk meninggalkan kebiasaan memakan daging manusia. Ia menangis dan memohon kepada raja agar mengajukan permohonan pengganti. Akan tetapi, raja tetap kukuh dan akhirnya Porisada terpaksa berjanji untuk meninggalkan kanibalisme. Tindakannya atas penghentian ini adalah teladan dan inspirasi. Jika Porisada, seorang perampok jahat, dapat menghindari daging manusia yang ia sukai, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Porisada mengikuti nasihat Sutasoma yang hanyalah seorang bodhisatta. Oleh karena itu, mengapakah kita tidak mengikuti nasihat dari seorang Buddha? Demikianlah, dengan terinspirasi oleh teladan Porisada, kita harus berusaha untuk menghindari kejahatan dan melakukan kebajikan. Setelah keinginan terakhirnya terkabulkan, Raja Sutasoma menyuruh Porisada untuk menjalankan 5 sila. Dan setelah semua raja yang ditangkap dibebaskan, ia mengatur pemulangan mereka ke negerinya masing-masing. Pertama-tama, ia mendesak Porisada untuk kembali ke negerinya. Porisada tidak ingin kembali. Ia berkata bahwa ia tidak akan dapat hidup tanpa memakan daging manusia. Sebaliknya, ia ingin tetap tinggal di hutan, bertahan hidup dari buah-buahan dan akar-akaran. Akan tetapi, akhirnya Sutasoma berhasil membujuknya dan ia meninggalkan hutan bersama dengan raja. Menurut kitab komentar atas Satipatthana Sutta, tempat di mana perubahan keyakinan Porisada terjadi adalah sama dengan tempat khotbah ini dibabarkan. Delhi dikatakan bahwa dahulu merupakan lokasi kota Indapata dari negeri Kuru. Dan oleh karena itu, kemungkinan besar Porisada berubah keyakinannya di suatu tempat di sekitar Delhi. Dari kotanya Indapata, Raja Sutasoma pergi ke Benares bersama dengan para bangsawan, anggota kerajaan, prajurit, dan Porisada. Jenderal bala tentara yang mengusir Porisada menolak menerimanya, dan Sutasoma harus sekuat tenaga membujuk sang jenderal dan mantan kanibal diterima kembali. Kemudian, setelah memulangkan raja-raja lain ke negeri mereka masing-masing, ia kembali ke negerinya sendiri. Pada masa Sang Buddha, Porisada adalah Anggulimala, sang jenderal adalah Sariputta, sang Brahmana adalah Mahakassapa, dan Raja Sutasoma adalah sang Buddha. Mereka semua telah mencapai parinibbana. Pesan moral dari kisah. Pelajaran dari kisah ini adalah keteguhan komitmen Raja Sutasoma pada janjinya. Ia dapat mendengarkan khotbah sang Brahmana dalam perjalanan kembali dari taman seperti yang ia janjikan. Setelah mendengarkan khotbah, ia kembali kepada Porisada. Dengan melakukan ini, ia mempertaruhkan hidup untuk menepati janji. Tindakan heroik demikian layak ditiru. Oleh karena itu, marilah kita menegaskan bahwa walaupun orang-orang lain mungkin berbohong, tetapi kami akan menghindari berbohong. Kami akan mempraktekkan tidak berbohong yang akan mengurangi kotoran batin. Kami akan mengembangkan pikiran demikian. Kami akan jujur dan menghindari berbohong demi kemajuan spiritual kami. Demikianlah berakhir sudah part 7b. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan ke bab fitnah atau ucapan memecah belah. Pisuna Waca _6. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang